Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, kembali di Dokter TVRI Bengkulu tentunya, dan masih bersama saya Kero Fahmi. Kita masih membahas tentang vertigo dan juga Dokter Bella serta Dokter Else untuk di kesempatan hari ini ya. Nah, sebelum kembali ke penjelasan slide-nya, mau nanya dulu nih dokter, boleh ya? Boleh dong. Oke, nah kita tahu bahwa untuk penyakit yang namanya sakit kepala ini kan banyak macamnya ya kan. Ada vertigo, ada yang namanya migrain, lain sebagainya. Nah, perbedaan-perbedaan penyakit sakit kepala ini itu apa sih sebenarnya gitu kan? Apakah yang membedakannya itu dari bentuk penata laksanaannya atau dari cara menyerangnya atau seperti itu? Silakan. Ya, jadi memang seperti itu. Nah, kalau sakit kepala yang mungkin disebabkan oleh telat makan, nah itu apa sih, sakit kepala jenis apa lagi itu? Kalau sakit kepala yang kurang makan ya, maksudnya telat makan gitu ya. Bisa semuanya kalau itu. Bisa juga ke arah vertigo sensasinya, atau memang ke arah yang sakit kepala primer tadi, sakit kepala yang nyut-nyutan atau TTH tadi. Itu sama aja sih misalnya, atau bisa berbarengan dua-duanya gitu. Biasanya karena nyeri banget lambungnya, terus asam lambungnya naik. Nah, itu tuh juga bisa menjadi pemicu gitu ya. Jadi sakit kepala gitu. Makanya kalau misalnya makannya telat, itu bisa menyebabkan yang namanya nyeri kepala juga. Seperti itu. Baik, boleh silakan lanjutkan tentunya untuk penjelasan slide berikutnya. Vertigo ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke penata laksanaannya. Jadi sebenarnya sih penata laksanaan vertigo itu mudah juga ya. Yang pertama itu adalah olahraga dulu nih. Ini untuk penata laksanaan mencegah juga vertigo. Olahraga ringan dengan teratur itu untuk meningkatkan kebugaran tubuh serta untuk menjaga kesehatan juga ya kalau olahraga pastinya. Nah, tapi untuk olahraganya sendiri kita akan pilih olahraga yang santai aja, jangan yang kompetitif ya. Kayak misalnya kompetitif terlalu berat, berlari misalnya yang saling kejar-kejaran gitu ya, itu juga tidak disarankan karena bisa jadi memicu, karena kan si vertigo ini dia serangannya tiba-tiba gitu. Kalau misalnya lari terus tiba-tiba langsung pusing berputar, nanti malah lebih berat lagi pasiennya. Nah, kalau misalnya untuk yang olahraganya sendiri disarankan itu seperti jalan kaki atau bersepeda yang santai seperti itu. Intinya yang tidak kompetitif ya. Nah, terus yang kedua adalah latihan posisi. Nah, nanti ada memang beberapa latihan posisi untuk penderita vertigo yang bisa dilakukan di rumah gitu untuk memperbaiki keadaannya pada saat serangan vertigo. Nah, terus ada juga istirahat yang cukup. Ini sudah jelas ya, jangan begadang juga. Dan menghindari minuman yang beralkohol, serta nanti ada memang diberikan obat-obat anti vertigo. Nah, untuk obat anti vertigo sendiri ini juga biasa diberikan sama dokter ya, jadi harus konsultasi dulu sama dokternya gitu, karena bisa dikasih satu obat atau dia akan berkombinasi dengan dua obat, atau ditambah juga dengan simptomatiknya, misalnya disertai dengan obat lambungnya, atau juga obat yang kalau dia ada mual muntah itu juga bisa gitu. Jadi nggak cuma serta-merta cuma dikasih satu obat vertigonya aja. Dan kalau misalnya memang dia vertigo, bisa juga ke tahap yang fisioterapi gitu. Nanti mungkin peregangan ototnya dari leher dan juga kepala, terus juga fisioterapi lebih ke untuk memperbaiki latihan posisi, itu juga bisa ya. Dan periksa kesehatan secara teratur ke dokter. Nah, ini dia ada metode yang namanya metode Brendarov. Biasanya kalau misalnya vertigonya itu sudah membaik ya, terus hanya serangan-serangan awal saja, itu bisa dilakukan tata laksana awalnya di rumah dan bisa dilakukan langsung sendiri oleh pasiennya. Ya. Nah, yang pertama itu pasiennya itu duduk tegak dulu ya, posisinya di tepi tempat tidur. Nanti kedua tungkainya tergantung, tergantung, lalu nanti tiba-tiba ya tutup langkah yang kedua dengan kedua mata tutup ya, terus baringkan tubuh cepat ke arah satu sisi, mau ke kanan atau ke kiri boleh ya, pertahankan selama 30 detik. Cepat-cepat ya, makanya gambarnya kayak itu.
tidurkan, berbalik gitu iya ya. berbalik. Oke. Terus nanti setelah itu duduk kembali ke posisi awal. Ya, jadi habis tiduran 30 detik terus duduk lagi 30 detik gitu. Ini biasanya untuk BPPV yang perifer ya. Jadi untuk memperbaiki keseimbangannya dia gitu. Dan ini boleh dilakukan di rumah. Jadi ke kanan atau ke kiri 30 detik terus ditahan lagi 30 detik. Begitu. Ini untuk memperbaiki posisi ya. Tapi kalau misalnya memang sudah dilakukan terus juga masih vertigonya, itu boleh langsung dibawa ke dokter atau ke vaskes. Nah, metode Brand Daraf ini sendiri itu dilakukan oleh pasien yang udah terkena vertigo atau pasien yang belum terkena vertigo pun boleh melakukan metode ini atau? Ini untuk yang udah vertigo. Udah vertigo aja. Jadi memang dia udah pernah vertigo, terus dia misalnya ada serangan berulang di rumah, tapi nggak yang bikin sampai dia muntah-muntah hebat, nggak ada serangan yang nyeri kepala sampai nggak bisa buka mata gitu ya. Ini boleh dilakukan gitu untuk tata laksana awal di rumah ya. Nah, ini dia tips untuk meringankan atau mencegah dari gejala vertigo ini sendiri. Yang pertama adalah tidur dengan posisi kepalanya yang agak tinggi. Ya, jadi pakai bantalnya mungkin tadinya satu yang lepek boleh ditambah bantal gitu atau tinggikanlah kepalanya. Selanjutnya bangun secara perlahan dan duduk terlebih dahulu sebelum kita berdiri dari tempat tidur. Karena sebagian besar yang perubahan posisi itu karena tadi tidur langsung berdiri, harusnya perlahan dulu duduk gitu. Pelan-pelan. Pelan-pelan, betul, untuk menjaga posisinya. Selanjutnya hindari posisi membungkuk ya. Nah, dari bungkuk ke berdiri itu juga perubahan posisi yang lumayan signifikan, itu juga harus dihindari. Selanjutnya hindari posisi mendongakkan kepala, misalnya pada saat mengambil suatu barang dari ketinggian ya, itu juga pelan-pelan gitu. Selanjutnya gerakan kepala secara hati-hati jika kepala dalam posisi datar atau horizontal tadi ya, sama-sama mendongak atau membungkuk atau lagi tidur mau ke berdiri. Intinya adalah mempertahankan posisi kepalanya jangan sampai terlalu cepat. Jadi perubahan dari vestibularnya itu dia juga pelan-pelan gitu. Nah, terus cara segera periksakan ke dokter jika gejala tersebut memang sangat mengganggu aktivitas. Nah, yang paling sering juga dari tips untuk mencegah vertigo, jangan lihat karena biasanya vertigo itu dia diberatkan ya karena dia melihat cahaya yang terlalu terang gitu ya. Jadi untuk meringankannya biasanya pasiennya matikan lampu gitu. Atau juga ada yang bilang sensasinya itu saya nggak bisa terlalu berisik, bising gitu, itu juga menyebabkan vertigo. Jadi berarti harus memisahkan diri nih ke tempat yang lebih tenang seperti itu. Begitu. Itu untuk tips meringankan vertigonya. Baik, dokter boleh duduk dulu, kita mau jadi iklan dulu ya. Nanti kita nanya lagi tentang vertigo tentunya. Baik pemirsa, tetap bersama kami di Nutrito TVRI Bengkulu, bersama Kita Sehat.